Oke, sekarang kita masuk pada neraca lajur perusahaan jasa. Nah, dalam suatu perusahaan besar yang memiliki perkiraan buku besar yang banyak, maka penyusunan laporan keuangan yang langsung dari neraca saldo yang disesuaikan tidaklah mudah dan sering menimbulkan yang namanya kesalahan. Nah, dengan adanya neraca lajur, maka bisa membantu dalam pencatatan, karena untuk menghindari yang namanya kesalahan dalam pencatatan perkiraan-perkiraan. Nah, neraca lajur ini merupakan suatu kertas kerja yang berkolom-kolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Adapun tujuan dalam penyusunan neraca lajur ini yaitu 1. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian. Yang ketiga, untuk memudahkan menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam jurnal penyesuaian. Nah, susunan dalam bentuk neraca lajur ini tergantung pada banyaknya bahan atau keterangan yang harus dipertimbangkan sebagai tambahan bagi neraca percobaan. Nah, contoh bentuk dari neraca lajur ini ada yang berbentuk 6 kolom, ada yang 8 kolom, ada yang 10 kolom, dan ada yang 12 kolom. Nah, di sini saya mencoba membuat neraca lajur bagi perusahaan jasa. Kita membuat yang 10 kolom. PT XG. Kemudian neraca lajur. Yang ketiga diisi dengan periodenya. Periode contohnya 31 Desember 2020 contohnya. Nah, kemudian di kolom yang pertama ini kita masukkan namanya perkiraan. Di kolom yang kedua neraca saldo. Cara membuat seperti ini. Mungkin di blog kalau kawan-kawan mau pakai Excel, kita buat aja tapi saya buat seperti tadi karena ini kan dia bisa dibuat edit lalu jadi biar sama ini dengan ini saya buat seperti ini. Nah, kalau saya lihat pas kita seterusnya kita isi yang namanya penyesuaian.
neraca lajur ini tidak wajibkan sekarang untuk dibuat, cuma untuk pengenalan dasar-dasar akuntansi wajib mengetahui mahasiswa baru atau yang pertama sekali tentang akuntansi wajib mengetahui karena penting juga diketahui. Karena dengan lajur ini kita bisa mudah dalam penyusunan laporan keuangan. Sebenarnya sih tanpa neraca lajur ini kita bisa buat laporan keuangan, tapi supaya lebih memudahkan dalam menemukan kesalahan atau dalam jumlah sesuai di sini, makanya dibuat dengan lajur. Dengan lajur lebih mudah kita menyesuaikan sementara kalau kita buat misalnya laporan keuangan dengan lajur agak-agak susah ya, tapi bagi yang sudah ahlinya lebih mudah. Cuman kita disarankan untuk membuat aja biar lebih gampang. Nah, selanjutnya saya mau edit biar lebih bagus ini. Perkiraan, saldo penyesuaian, dan seterusnya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan satu per satu maksud-maksud dari kolom-kolom ini. Neraca saldo. Neraca saldo ini dimasukkan saldo-saldo perkiraan. Nah, neraca saldo ini yaitu dimasukkan saldo perkiraan yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, misalnya saldo perkiraan yang ada di buku besar, siklus akuntansi ya, yang ada di buku besar itu dimasukkan ke dalam neraca saldo. Itulah isinya nanti. Tapi kadang kita itu mengerjakan soal-soal duluan ada neraca saldonya, yang kita membuat jumlah penyesuaian dan seterusnya. Nanti kita bahas. Oke. Sekarang ayat jumlah penyesuaian. Jumlah penyesuaian kita masukkan semua data-data penyesuaian yang perlu ke kolom penyesuaian, baik bagian debit maupun kredit. Nah, hendaknya dicantumkan pada garis yang benar. Garis benar, dan kalau di posisi debit, posisikan di debit di barisan mana. Oke, sesuai dengan perkiraan masing-masing. Bila ada perkiraan yang harus disesuaikan tapi belum tercantum dalam neraca perkiraan saldo, kan? Jadi kan belum tercantum di sini, hendaknya ditambahkan dalam lajur juli perkiraan di bawah. Nah, sebenarnya kan belum ada di sini perkiraan di jumlah penyesuaian ini, tapi tambahkan perkiraannya di sini. Buat sini nanti. Oke. Di bawah total neraca percobaan sejauh perkiraan tersebut dilakukan dalam neraca lajur. Nah, maksudnya dari jumlah penyesuaian ini disesuaikan, dicantumkan pada garis yang benar. Contohnya, saya di sini kasih pertama sekali itu kasih. Jadi jangan disesuaikan sebenarnya, tapi bukan perlengkapan, jadi perlengkapan. Dan perlengkapan itu contohnya kita buat di sini ya. Perlengkapan. Nah, sebenarnya perlengkapan jumlah penyesuaian ada contohnya. Nah, sesuaikan sesuai dengan garisnya dan di sini. Nah, buatlah di sini. Seandainya dibuat di sini akan terjadi kesalahan pencatatan. Maka saldonya tidak sesuai pada akhir perhitungan.
Oke. Yang ketiga, neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan mengisi neraca saldo yang telah disesuaikan dengan hasil penambahan pengurangan dari neraca pencobaan dengan data penyesuaian. Nah, di neraca saldo disesuaikan ini kita bisa memperoleh dengan penambah dan pengurangan. Artinya nanti kita belajar di soal lebih gampang, cuma saya jelaskan di sini. Contohnya saldo debit di sini, saldo debit juga di sini. Maka itu penambahan. Masukkanlah di sini. Oke. Seandainya di sini kredit, tunjangan kredit, maka itu penambahan. Masukkan ke kolom ini. Tapi seandainya berbalik antara debit sama kredit, debit sama kredit, maka terjadi namanya pengurangan. Namun saldo normalnya itu ikuti dari neraca saldo. Contohnya kan di sini kan debit ya. Ini saldo normal debit. Maka sebenarnya kasnya saldo normalnya debit ya. Tapi contohnya di penyesuaian ada kredit, tapi yang ada kredit, tapi di kasnya ada penyesuaian ya. Contohnya perlengkapan. Nah, kita contohnya aja, oke? Kas di debit, contohnya penyesuaiannya di kredit. Nah, kurangnya aja. Contohnya debit dikurang kredit, maka posisikan ke debit karena saldonya ikuti dari saldo. Contohnya di sini debit, maka posisinya nanti di sini buatlah di debit. Kalau di sini kredit, buatlah di kredit, itu yang menambah. Begitu juga sebaliknya. Contohnya kredit dengan debit ya, kredit dengan debit, nah, kurang aja kredit dikurang debit, maka sini ke kredit. Oke, ini ya, paham kan? Debit ke debit, debit, kredit ke kredit, buat kredit. Kalau debit ke kredit, buat debit. Oke, kurangan. Kalau pengeluaran, kredit ke debit, buat ke kredit. Oke, sekian tentang neraca saldo disesuaikan. Sekarang kolom laba rugi. Memindahkan data yang ada pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Kesalahan satu lajur perhitungan rugi laba neraca di mana setiap perkiraan aktiva, kewajiban, modal pemilik dan prive dipindahkan ke neraca, sedangkan pendapatan dan biaya dipindahkan ke perhitungan rugi laba. Nah, nih di kolom ini isinya adalah hanya pendapatan dan biaya. Hanya pendapatan, seluruh pendapatan dari nanti ini, kan seluruh pendapatan dari belakang ini nanti masuk ke sini. Seluruh juga biaya dan semua benar masuk di kolom ini. Posisikan mana yang debit, mana yang kredit. Oke. Seterusnya neraca. Di kolom neraca itu menentukan selisih debit dan kredit yang akan menjadi laba atau rugi usaha. Nah, jika pendapatan lebih besar dari biaya akan diakui sebagai laba, dan sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari biaya akan menjadi rugi pada periode yang bersangkutan dan sekaligus menjadi penambah atau pengurang terhadap modal. Nah, nanti di kolom neraca ini semua adalah semua perkiraan aktiva, kewajiban, modal pemilik, dan juga prive. Semuanya dimasukkan ke kolom neraca. Sekilas tentang penjelasan singkat kolom neraca lajur. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal khusus perusahaan jasa. Kita masuk ke contoh soal. Di sini
saya telah menyediakan soal-soal jumlah penyesuaian dan nilai saldonya. Oke, kita soal yang pertama, jumlah penyesuaiannya, yaitu nilai perlengkapan yang tersisa pada akhir periode sebesar 890.000. Yang kedua, beban sewa dibayar di muka yang sudah menjadi beban adalah 800.000. Maaf kalau saya salah apa ya. Biaya penyusutan peralatan toko. Biaya penyusutan peralatan toko untuk tahun bersangkutan Rp175.000. Gaji yang terhutang dan belum dibayar di sini diminta untuk membuat pertama, buatlah jurnal penyesuaian. Kedua, selesaikan baca lajur untuk periode bersangkutan. Nah, di sini kita mau coba membuat jurnal penyesuaian dulu. Tapi sebelumnya kita harus mengisi dulu saldonya. Oke, kita isi dulu perkiraan saldo. Nah, sini saya telah menyediakan juga perkiraan saldo. Pertama sekali, kas perlengkapan sewa dibayar di muka. Kemudian peralatan toko. Terusnya modal, misalnya orang sampai modal web, oke. Kemudian price-nya, price siapa, bayar. Kemudian pendapatan, kemudian ada biaya gaji, seterusnya ada
631 enter. Langsung ada rupiahnya. Oke ya, seterusnya 1.725.000. oke, langsung. Kemudian perlengkapan berapa? 1.850.000. ini ada data yang sudah disediakan ya, soal. Oke, kemudian sewa dibayar di muka 2.400.000. oke, lalu perahu toko 12.500.000. lalu utang usaha 2 juta. oke, lalu modalnya 20 juta. Lalu poin berapa? 1.500.000. lalu pendapatannya 5.000. Terusnya biaya gaji 1.150.000 per bulannya. Oke, 369.000. Inilah satu yang saya gaji. Dan akhirnya tidak balance atau apa gitu. Setelah kita ini kita masuk ke jurnal penyesuaiannya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian saya masukkan sini. Oke, jurnal penyesuaian. Kita perlu jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian sering disingkat dengan JP. Oke. JP tanggal 1. Nilai perlengkapan yang tersisa pada akhir periode sebesar 860.000. Nah, bagaimana cara menyesuaikan data ini? Itu kita lihat dari saldonya, ya. Nilai perlengkapan perlengkapan 1.820.000. Nah, ini disesuaikan. Caranya adalah perlengkapan kalau dia di debit K, otomatis jurnal penyesuaian ini ya perlengkapan di debitnya. Nah,
pada akhir periode dia mengatakan bahwa nilai perlengkapan yang tersisa itu 890.000. Maka cara mengerjakannya itu kita kurangi ini ya, 1.800.000 dikurangi dengan yang tersisa pada akhir periode ya, maka itulah yang saldo yang sebenarnya. Oke, maka 1.800.000 kurang 890.000 hasilnya sama dengan 960.000. Nah, 960.000 dikredit juga 960.000. Nah, sekarang permasalahannya kenapa yang dipakai di sini? Kita mengatakan tadi kalau dia nih ya, berada di posisi debit ya, dia otomatis di kredit penyesuaiannya, maka di kredit perlengkapan sebagai debit tambah perlengkapan. Itulah jumlah penyesuaian akun perlengkapan. Oke. Seterusnya nomor 2. Beban sewa dibayar di muka yang sudah menjadi beban adalah 800.000. Maka beban sewa yang sudah menjadi beban adalah 800.000. Maka jika penyesuaian langsung aja. Ini kan gak ada lagi kan yang perlu dibandingkan, karena dia mengatakan di sini bahwa beban yang sewa dibayar di muka yang sudah menjadi beban, itu dia. Nanti jika penyesuaian itu kita mencatat yang sudah menjadi beban. Nah, yang sudah menjadi beban itu 800.000. Langsung buat aja beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa dan sewa dibayar di muka. Berapa itu? 800.000. Biaya penyusutan peralatan toko untuk tahun yang bersangkutan 115.000. Ini juga udah pas, apalagi langsung kita buat biaya penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan peralatan toko. Oke, ya, nomor 3 ini ya. Biasanya pembahasan jurnal sesuai nanti tetap. Nah, nanti di link di bawah saya sediakan. Oke, langsung aja buat jurnal penyesuaian adalah biaya penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyesuaian akumulasi penyusutan peralatan toko. Nominalnya berapa? Itu 175.000. Ini jumlah penyesuaian agak lebih gampang ya, cuman nanti ada soal-soal lagi yang lebih rumit. Oke, biaya penyusutan peralatan toko ini maksudnya ini kadang ya dibuat di sini biaya penyusutan peralatan toko untuk tahun bersangkutan itu 10%. Nah, cara mengerjakannya kita kalikan aja 10% dari jumlah peralatan. Nah, ya tadi kita nggak tahu berapa persen ini, tapi dalam buatnya bahwa jumlah penyusutannya itu 110.000, makanya langsung kita buat 110.000 ya. 4. Gaji yang terhutang dan belum dibayar hingga akhir periode. Nah, ini otomatis muncul namanya hutang
gaji atau beban gaji. Nah, jumlah pesuainya yaitu biaya gaji dan gaji yang terutang. Oke, biaya gaji pada gaji terutang. Apa yang belum dibayar ya? 115.000. Setelah kita menyelesaikan semua ini, kita masukkan ke dalam neraca lajur. Itu di kolom jumlah penyesuaian penyesuaian. Oke, saya telah mengatakan tadi jika akun-akun di jumlah penyesuaian tidak tercantum dalam perkiraan neraca saldo, maka kita tambahkan ke di bawah ini. Oke, sekarang kita masuk pada jumlah penyesuaian yang pertama sekali. Beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapan debit. Beban perlengkapan tinggal perlengkapan buat sini. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan pada perlengkapan itu 960.000. Beban perlengkapan tadi bagaimana di debit 960.000. Sementara perlengkapan tadi di kredit 160.000. Ya, tadi yang dimaksud pada pembahasan sebelumnya bahwa ikuti barisan ya sesuai dengan akunnya. Nah, beban perlengkapan di debit. Oke, dijelaskan perlengkapan debit pada perlengkapan kreditnya. Biasanya disebut perlengkapan kredit. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, beban sewa dan sewa dibayar di muka 800.000. Beban sewa. Nah, ini kan kita langsung buat aja beban sewa. Sewa dibayar di muka di kredit 800.000. Sewa dibayar di muka 800.000. Oke, setelah sewa dibayar di muka, sekarang kita lanjut pada jumlah penyesuaian yang ketiga. Biaya penyusutan peralatan toko 175.000 debit. Penyusutan peralatan toko 175.000. Tidak ada yang tersebut. Akumulasi penyusutan peralatan toko. Seterusnya biaya gaji 115 di debit dan gaji yang terhutang kredit. Oke, biaya gaji ada kan ini ya, debit berapa tadi? 115.000.
terhutang di kredit. Coba kita lihat gaji terhutang kredit. Oke. Nah, di jumlah penyesuaian kita telah less. Selanjutnya kita masuk ke pertempuran selanjutnya. Nilai saldo disesuaikan. Nah, inilah nilai saldo disesuaikan. Lebih gampang lagi. Oke. Kita mengatakan sebelumnya bahwa nilai saldo ini proses penjumlahan dan pengurangan. Artinya yang di debit berbanding dengan debit itu penambahan, yang di debit berbanding dengan kredit itu pengurangan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita langsung aja masuk ke kas. Ya. 7.600.000. Terus tidak ada, ini langsung buat aja 1.600.000. Yang berbanding. Oke. Dan saya juga telah mengatakan sebelumnya bahwa posisi saldo normal di nilai saldo ini kita ikuti. Artinya di nilai saldo disesuaikan nanti seperti harusnya ikuti letaknya di awal dan saldo. Kalau di debit di sini berarti saldo normalnya juga di sini deh, debit. Ini saya jelaskan bagi kawan-kawan yang masih mengerti tapi yang sudah paham tentang letak-letak saldo normal perkiraan, kan mereka lebih tahu. Oke. Cuma tips-tips bagi yang masih belum tahu sebelumnya atau masih belajar. Oke. Di saldo nomor 3 1.800.000. Nah, ini tadi saya bilang yang di debit ya, di bawah debit sama dengan ini kan kredit berarti pengurangan ya. 1.800.000 dikurang 960, kan hasilnya itu 890. Ini tadi yang disampaikannya pada jumlah penyesuaian tadi. Ini. Nah, nih nilai perlengkapan yang tersisa pada akhir periode sebesar 890.000. Nah, kenapa tadi kita buat ini? Besok ini biar saldo yang 890 nanti betul dan benar pada akhir periode yang dikatakan sini. Nah, pada akhir periode. Nah, di sini terbukti bahwa 890.000 ini adalah sisanya perlengkapan. Nanti yang sudah terpakai ini. Ya, berarti kan ini nilai perlengkapan yang tersisa pada akhir nanti yang tersisa yaitu ini terbukti yang sesuai dengan jumlah yang kita buat. Selanjutnya nanti ini terbawa ke periode berikutnya. Oke. Yang keempat, 2.400.000 dikurangi 400. 2.400.000 kemudian 2 juta. Ini sudah 17 juta di debit. Langsung aja. Kemudian 20 juta. Kemudian 1 juta. 1.500.000. Ini kredit ya, kredit itu masukkan di sini kredit. Kalau nggak ada yang bunga di sini jadi harus lagi dihitung. Oke, kecuali tadi ada ini berarti dihitung. Oke, 5 juta 525.000. Seterusnya. Nah, di sini ada penambahan ya. Karena sama-sama debit berarti penambahan. Oke. Artinya biaya gaji pada awal periode 1.150.000. Sementara yang masih belum dibayar lagi, nih, nanti bertambahlah utang gaji tadi di bawah ini. Oke. Nanti ini ditambah dengan ini. Kita ilas sebelumnya. Oke. Kemudian ini 369.000.
nilai neraca saldo setelah disesuaikan. Perhatikan, neraca saldo setelah disesuaikan nilai. Oke, nah saldo ini telah disesuaikan tadi ya. Ini juga sesuainya. Oke, di posisi neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk membuktikan apa benar, kita langsung itu ilmu berpasangan ya, dan debit dan kreditnya balance dan pasangan ini. Jadi kan nah, selanjutnya kita masuk pada ikhtisar laba rugi. Sesuai dengan yang saya bilang sebelumnya bahwa di ikhtisar laba rugi ini isinya adalah biaya sama pendapatan. Seluruh biaya dan pendapatan dipindahkan ke ikhtisar laba rugi atau laporan laba rugi. Maka nanti kita mudah bisa membuat namanya laporan keuangan. Itu tadi gunanya neraca lajur ini. Lebih mudah kita membuat laporan keuangannya. Nanti kalau kita melaporkan sekarang kita isi yang namanya laporan laba rugi, itu semua pendapatan dan beban. Oke. Ini semua pendapatan. Pendapatan dari sini dapat berapa? 5.525.000. Kemudian seluruh biaya gaji 1.265.000. Seterusnya biaya rupa-rupa nih. Perlengkapan 960.000. Biaya sewa. Kemudian biaya itu kita jumlahkan. Oke. Nah, sementara hasil dari laporan laba rugi ini masih balance. Nanti balance setelah kita mengetahui hasil dari neraca. Oke. Karena laporan rugi ini berpengaruh terhadap hasil ini. Oke, kita buat di sini. Oke, dia sebelah sini. Oke. Di neraca yang dimasukkan di neraca seluruh aktiva, kewajiban, modal, drive. Oke. Apa aja aktiva? Ini dari kas, bentuk usaha, perlengkapan, sewa di muka, peralatan kantor. Ini kewajiban kita, ini modal kita, ini drive kita, dan ini lagi aktiva sama kewajiban
balance. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah usaha itu laba atau enggak? Ya, sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa jumlah kolom laba rugi dan neraca untuk menentukan selisih debit dan kredit yang akan menjadi laba atau rugi usaha. Artinya, cara menentukannya itu jika pendapatan ini dengan pendapatan yang lebih besar dari biaya akan diakui sebagai laba. Nah, ini kan pendapatan 5 juta. Ini pendapatannya. Pendapatan. Jika pendapatan ini lebih besar dari biaya-biayanya, biaya gaji, biaya rupa-rupa, biaya perlengkapan, dan seterusnya, ini semua jumlahnya, maka akan menghasilkan laba. Begitu juga sebaliknya, kalau ini lebih kecil dibandingkan ini, maka merugi. Nah, ketika kita lihat di sini, ini kan 5 juta. Sebenarnya biaya cuma 3 juta, berarti otomatis menghasilkan namanya laba. Maka labanya kita masuk ke sini. Caranya, kita kurangi aja 5.500.000 dikurangi dengan pengeluaran, pendapatan kita dengan kurang dan pengeluaran kita, hasilnya inilah yang menjadi labanya 1.956.000. Sekarang kita tinggal jumlahkan aja. Ini 5 juta. Yang kita pilih. Ini berarti sudah beres. Oke. Nah, di sini kita masih belum bisa diam karena masih kita hitung ini apa betul benar atau sesuai dengan ini. Oke, caranya juga sama. Kita kurangi dengan 20 juta dikurangi dengan ini, maka hasilnya 1.986.000 sama. Oke, sama ya, berarti maka hasilnya sama dengan otomatis perusahaan ini mengalami yang namanya keuntungan atau laba. Nah, sekian tentang neraca lajurnya. Semoga bisa bermanfaat. Namun selanjutnya kita membuat yang namanya laporan keuangan. Nanti kita buat laporan keuangannya sesuai dengan